Salam sehat, saudara-saudara. Hari ini kita kembali mau memberikan sebuah refleksi kehidupan dari peristiwa yang menghebohkan. Pasti kita sudah tahu semua ya, siapa yang mau kita bahas. Ya, benar. 2 orang milenial, Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa mereka adalah berlian atau harta terpendam di tengah situasi pandemik saat sekarang ini. Semua kita tahu ya, media-media heboh memberitakan harta terpendam yang tiba-tiba muncul di tengah situasi yang membuat orang galau, yang membuat orang hampir putus asa untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi keseharian. Ketika bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya dipujikan, badan rasanya gemetar, jiwa bergejolak. Air mata keharuan menetes, jantung berdegup keras. Kok bisa ya? Sekonyong-konyong rakyat Indonesia senusantara tiba-tiba dibangunkan untuk kembali sadar bahwa di dalam situasi pandemik yang menakutkan ini ada anak bangsa yang sedang berjuang untuk menaikkan nama Indonesia. 2 orang anak muda milenial yang konon katanya mereka adalah generasi rebahan, generasi rapuh, dan segala macam sebutan negatif lainnya. Saudara, nama Gracia dan Apriani seolah mau menghapus label negatif generasi milenial. Ternyata semua tergantung orangnya. Semua tergantung pikiran dan imajinasi yang menguasai kehidupan seseorang. Mau apapun sebutan generasi itu, yang penting jangan cepat memberikan label kepada seseorang, apalagi pada satu generasi. Ya, semua kembali tergantung pada pribadi masing-masing. Semua mata terbelalak ketika melihat dan membaca di berbagai media tentang hadiah-hadiah yang diperoleh 2 orang anak muda milenial ini. Hadiah yang menggiurkan, bukan saja hal-hal material seperti uang, rumah, kendaraan, bahkan tiket pesawat perjalanan, akomodasi atau penginapan, dan masih banyak lagi materi lain yang diberikan. Tapi hal yang lebih penting lagi, 2 pejuang bangsa telah menorehkan sejarah mulia Indonesia di masa pandemi ini. Apa artinya bagi kita? Bagi semua orang muda, generasi milenial, mereka dibangunkan, mereka disadarkan, mereka digugah, mereka ditantang untuk berani berprestasi dan berjuang bagi diri mereka sendiri. Yang tentu saja apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka lakukan akan berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara. Sementara ada banyak orang yang sedang pilu, yang sedang galau, yang tak bersemangat, dan memilih untuk rebahan saja di rumah. 2 milenial sejati ini berjuang membangunkan diri mereka sendiri dalam senyap, dalam sepi, bahkan mungkin dalam gelap. Mereka tidak berhenti berusaha dalam kegelapan itu. Mereka berupaya bergerak mencari lilin yang dapat menerangi jalan kehidupan yang sedang mereka tempuh. Bahkan mungkin mereka melakukan itu, mencari lilin itu dengan terseok-seok,
Namun semua itu tetap dilakukan dengan penuh semangat, full energi. Hal ini mengingatkan kita pada perkataan pengkhotbah. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saudara-saudara, para sahabat, pengkhotbah mengingatkan kepada kita semua bahwa kematian adalah keniscayaan. Dan jika itu harus terjadi saat ini dalam masa pandemi, itu tentu saja ada dalam kehendak Dia, Sang Pencipta. Meski kita telah berusaha untuk merawat kehidupan ini dengan mentaati prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekaligus pengkhotbah juga mengingatkan kepada kita semua, sebelum yang niscaya itu terjadi, dan selama Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita, lakukanlah yang terbaik. Lakukan apapun yang dijumpai tanganmu dengan sekuat tenaga dan dengan sungguh-sungguh, dan nikmatilah hal itu. Oleh karena apa? Oleh karena tidak akan ada kegagalan atau keberhasilan. Tidak akan ada kebahagiaan atau kesedihan, kebanggaan atau keterpurukan, keuntungan atau kerugian dalam dunia orang mati, kemana kita semua akan pergi. Oleh sebab itu, para sahabat, nikmati saja apa yang sedang kamu kerjakan. Apakah hasilnya akan gagal atau berhasil, menguntungkan atau merugikan, menggembirakan atau menyedihkan. Entah, kita nggak tahu apakah dua pejuang kita ini juga terinspirasi oleh semangat pengkhotbah, atau mungkin yang lainnya lagi. Yang pasti, apa yang mereka lakukan mencerminkan apa yang pengkhotbah katakan. Apa buktinya? Coba kita perhatikan ketika mereka bermain. Sementara kita semua mengalami ketegangan, yaitu ketika bola terjaring di net, atau gagal mengembalikan bola, atau gagal melakukan smash. Tapi Grisia Poli dan Apriani Rahayu, perhatikan, mereka tersenyum dan menunjukkan mimik wajah gembira. Wow, ini sungguh menginspirasi kita semua. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, tanggapi itu dengan senyum dan gembira. Karena itu rupanya kunci keberhasilan dari dua pejuang kita ini. Mengapa demikian? Karena senyum meski dalam keadaan gagal itu akan memberikan sinyal pada tubuh kita untuk tetap tenang, untuk tetap berpengharapan. It's okay, kita bikin lagi yang lebih baik. Kira-kira demikian ngomongnya. Berdamai dan memberikan ketenangan pada diri sendiri. Membuat seseorang percaya diri untuk mencapai apa yang sedang diperjuangkannya. Para sahabat, senyum dan bermuka gembira adalah wujud hati yang gembira. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata Amsal. Hati yang gembira menghalau semangat yang patah dan membangunkan tulang-tulang untuk bergerak, untuk mendukung seluruh tubuh yang sedang berjuang.
senyum dan bermuka gembira yang dilakukan oleh Apriani dan Gracia selama permainan yang mendebarkan seluruh anak bangsa. Ketika menyaksikan gerakan perjuangan mereka, semua itu sekaligus juga memberikan ketenangan, harapan baru. Meski saat itu apa yang mereka lakukan dalam posisi gagal atau kalah. Bagi Gracia dan Rahayu, pertandingan bukan lagi dimaknai sebagai menang atau kalah. Semua itu hanya permainan. Dan dalam permainan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Itu biasa terjadi, bukan? Tapi yang luar biasa adalah ketika seseorang dapat menikmati permainan atau pertandingan. Inilah yang memberikan kemenangan dalam diri setiap orang yang sedang bertanding. Mengapa? Karena ia tidak kehilangan atau mendapatkan apapun, melainkan ia sedang merawat kehidupan dengan meningkatkan kualitas kehidupannya. Para sahabat, Gracia dan Apriani bukan saja telah mendapatkan hadiah yang berkelimpahan, tetapi mereka juga sekaligus telah memberikan kelimpahan hadiah pada bangsa dan negara Indonesia, baik dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi budaya, dari sisi pendidikan, bahkan mungkin juga teknologi, dan mungkin masih banyak lagi aspek-aspek lainnya. Tapi yang paling penting bagi saya sebagai seorang pendidik adalah dua pejuang milenial kita ini telah berhasil mendongkrak generasi milenial untuk bangun, dan bangun melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk diri mereka sendiri. Dan dampaknya tentu saja akan berkepanjangan sampai ke seluruh Nusantara dan bahkan dunia. Tuhan memberkati.